Banyak manusia yang melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu gitu kan. Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ya, video dari Ustadz Khalid Basalamah ya, memperkenalkan sebuah buku karya miliknya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Tendensinya jelas mengarah kepada orang-orang yang beramal ini hanya mengandalkan petunjuk dari kiainya tanpa tahu itu ada dalilnya atau tidak ya. Dilihat dari judul bukunya juga menegaskan bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang berkepahaman seperti beliau ini benar-benar beramal mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian yang tidak mengikuti Muhammad, yang kiainya bukan Muhammad, kan berarti ya Anda termasuk orang-orang yang dimungkinkan adalah ahli bid'ah karena tidak mengikuti contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih begitu ya kesimpulan dari judul kitab atau bukunya Ustadz Khalid Basalamah yang memakai idiom kalimat tanya ini. Secara substansial ya bagus-bagus saja ya. Nah, ini misinya adalah memberantas bid'ah, memberantas amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang inilah misi utama Salafi ya. Mereka mempunyai misi utama untuk memberantas bid'ah, khurafat, tahayul atau semisalnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika konsep bid'ah itu sendiri agak beda dengan konsep bid'ah yang dimiliki oleh orang-orang Nahdliyin, yang notabene ini yang dimaksud kiai dalam buku Ustadz Khalid ini kan orang-orang Nahdliyin ya. Jadi kiai ini umumnya ada pada kalangan Nahdliyin, tidak ada pada kalangan yang lain. Salafi juga sebenarnya nggak ada kiai. Di kalangan Salafi ini nggak ada kiai. Maka kok bukunya Ustadz Khalid ini ada kata-kata kiai yang dipakai di situ, ya tadi itu ya jelas mengarah kepada orang-orang Nahdliyin. Jadi sobat sekalian, ketika konsep bid'ah ini sudah berbeda, kalau di Salafi ini tidak mengenal adanya bid'ah hasanah ya. Tetapi yang dikenal hanya bid'ah dolalah. Pokoknya semua yang tidak ada contoh dari baginda Rasulullah SAW adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah ini yang dolalah. Dan setiap kedolalahan, setiap kesesatan ini adalah neraka. Nah, ini konsepnya Salafi. Tidak kenal kompromi dengan bid'ah-bid'ah yang lain. Pokoknya bid'ah itu hanya bid'ah dolalah saja. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ini adalah bid'ah. Nah ini titik, tidak ada koma, tidak ada embel-embel. Ini konsep bid'ah yang diusung oleh Salafi. Sementara kita sebagai orang-orang Nahdliyin, ulama-ulama Nahdliyin ini, bid'ah ini dibagi beberapa macam. Ya, tidak hanya bid'ah dolalah saja, tetapi ada bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah, ada juga bid'ah hasanah. Maka akan menjadi satu masalah ketika orang-orang Salafi memaksakan konsep bid'ah yang mereka pahami kepada orang-orang Nahdliyin yang punya konsep bid'ah yang berbeda. Seperti orang-orang Nahdliyin pada umumnya mengamalkan amalan-amalan yang didapat dari kiainya tanpa mengetahui dalil-dalil dari Quran dan hadis. Dalam teori ilmu fikih orang-orang Nahdliyin ini sebenarnya tidak masalah. Orang-orang awam tidak harus mengetahui satu amalan ini istidlalnya, mengambil dalil dari mana, dalilnya apa,
Satu amalan ini hadisnya apa, Qur'annya apa, dalilnya apa. Bahkan ada kaidah dalam madhabul arba'ah, disepakati dalam madhabul arba'ah, la madhabalil awam. Bahkan orang-orang awam ini tidak wajib mengetahui dia beramal itu ikut madhab yang mana, ya. Dia tidak harus mengetahui ini cara Imam Syafi'i, ini cara Imam Malik, ini cara Imam Ahmad bin Hambal, atau ini cara Imam Hanafi. Ini tidak harus mengetahui. Yang penting amalannya ini cocok dengan salah satu madhab yang 4 dan tidak talfik, kan begitu. Ini dalam konsep madhab gitu. Cara imam madhab yang sudah ditentukan saja tidak harus mengetahuinya, tidak harus tahu begitu ya. Apalagi kok istidlal dalilnya. Nah, yang penting dia beramal sesuai dengan pendapat madhab, tidak harus mengetahui ini dalil dari mana. Memang kemudian adanya seorang kiai, adanya seorang ulama, ini memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan informasi kepada umat. Jadi seorang kiai nggak boleh salah memberikan amalan kepada umat, kepada jamaahnya, jangan sampai salah. Ya benar kata Ustadz Khalid Basalamah, ketika seorang kiai memberikan informasi tentang sebuah amalan kepada umat ini salah, ya maka akan salah semua. Jadi penting memang memahamkan kepada umat ini dari mana dia mengambil satu amalan ilmu. Harus pilih-pilih. Walaupun dia tidak harus mengetahui istidlal, sumber dalilnya dari mana, tetapi dia minimal harus mengetahui kapasitas orang-orang yang diambil ilmunya. Nah, ketika seorang awam nih sudah percaya seorang kiai, sementara kiai ini juga kiai yang bodoh, kiai yang nggak tahu ngaji, dia sembarangan saja memberikan amalan, ijazah amalan kepada santrinya, pada orang-orang awam yang menjadi muhibinya, kemudian diamalkan begitu saja oleh para muhibinya karena dia sudah yakin dengan kiainya. Nah, ini menjadi masalah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi apabila kiai itu kiai yang mutabar di kalangan perkiaian Indonesia, di kalangan orang Nahdien, maka insya Allah apa yang disampaikan mereka ini jelas sesuai dengan kitab-kitab yang muktabaroh, tidak sembarangan menyampaikan hukum hakam. Nah, makanya harus dipilah-pilih ya Ustadz Khalid ya. Secara substansi tidak masalah. Tetapi ketika Anda memaksakan konsep bid'ah yang Anda pahami kepada orang-orang Nahdien, kepada masyarakat mayoritas Indonesia, maka ini nanti akan menjadi masalah.